Untuk yang kedua, algoritma dengan menggunakan struktur flowchart atau dengan menggunakan flowchart. Nah, flowchart atau bahkan alir adalah skema atau bahkan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Nah, flowchart ini merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Jadi dengan menggunakan flowchart, maka nanti kita akan menggambar algoritmanya dengan notasi. Kegunaan flowchart ini ada dua, yaitu untuk mendesain program dan untuk merepresentasikan program. Nah, cara lain untuk membuat program ini dengan flowchart memang sudah jarang dipakai. Karena apa? Karena sangat menyita waktu dan menggunakan banyak kertas. Jadi karena kita menggambar, otomatis kita butuh banyak gambar, butuh banyak kertas, kemudian menyita banyak waktu. Nah, namun ini yang tadi ini merupakan kelemahan. Namun kelebihannya apa atau keunggulan flowchart, yaitu alur program sangat mudah dibaca atau ditelusuri. Jadi dengan menggunakan flowchart, karena berbentuk gambar, maka alur program ini dapat kita mengerti atau dapat kita baca dengan mudah. Nah, simbol-simbol flowchart ini dikenal dengan notasi flowchart. Nah, pedomannya untuk membuat flowchart ini ada beberapa. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jadi saat kita menggambar flowchart, maka kita harus menulis dari atas ke bawah, kemudian dari sebelah kiri dulu, baru ke sebelah kanan. Kemudian aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi aktivitasnya harus ditulis dengan jelas sehingga pembaca itu akan memahaminya. Yang ketiga yaitu kapan aktivitas dimulai dan diakhir harus ditentukan secara jelas. Jadi ada simbol untuk memulai dan ada untuk mengakhiri juga, jadi harus jelas. Kemudian yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Nah, jadi langkah-langkahnya itu atau di bagian deskripsi atau aktivitasnya itu kita harus gunakan kata kerja. Misalkan baca atau kita tulis, atau misalkan mulai, selesai, hitung, jumlah dan sebagainya. Jadi menggunakan kata kerja. Kemudian setiap langkah dan aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Jadi harus pada urutan yang benar, tidak boleh terbolak-balik. Kemudian lingkup dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Kemudian percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Nah, simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Jadi untuk yang ini nanti kita bisa lihat langsung di bagian simbol-simbolnya. Nah, gambar simbolnya seperti ini. Jadi ada simbol, nama, dan fungsi. Jadi untuk menggambar flowchart itu tidak semuanya kotak atau semuanya bundar atau semuanya oval, jadi ada simbolnya tersendiri. Simbol untuk permulaan atau akhir kita namakan dengan terminator. Nah, simbolnya adalah bentuk elips atau berbentuk oval seperti ini. Jadi dia tidak lancip, jadi bentuk oval. Kemudian ini fungsinya untuk apa? Untuk memulai dan untuk mengakhiri. Jadi setiap flowchart itu pasti ada terminator di awal dan di akhir. Kemudian yang kedua ada arah panah. Nah, arah panah ini namanya apa? Garis alir atau flow line. Gunanya untuk arah aliran program. Nah, garis alir ini biasanya untuk arah aliran program, misalkan harus kemana, jadi kita menggunakan yang namanya garis alir.
Kemudian yang ketiga ada namanya preparation. Ini ada segi berapa? Ada segi 6. Nah, preparation ini gunanya untuk apa? Untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Jadi untuk proses persiapan biasanya ini ada di bagian preparation. Kayak misalkan kita kasih patokan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 4 dan sebagainya. Biasanya kita menggunakan preparation. Kemudian simbol selanjutnya yaitu simbol persegi panjang atau persegi. Nah, ini adalah simbol proses. Gunanya untuk apa? Untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Jadi proses-proses yang ada pada suatu algoritma itu kita simbolkan dengan menggunakan persegi panjang. Nah, kemudian yang simbol selanjutnya yaitu sesar genjang. Sesar genjang ini gunanya namanya adalah input atau output data. Gunanya untuk apa? Proses input, parameter, informasi dan sebagainya. Jadi bahan-bahan apa yang akan kita proses itu kita masukkan di bagian input. Nah, nanti hasilnya atau outputnya juga kita keluarkan dengan menggunakan simbol. Dan nanti kita akan lihat lebih jelasnya ketika sudah dikasih contoh ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah simbol predefined process atau subprogram. Misalkan kita membuat flowchart untuk program yang sangat besar, otomatis kita harus memisahkan menjadi sub-program. Nah, dengan menggunakan simbol predefined process ini, maka ini menandakan permulaan subprogram. Jadi ada program intinya dan ada subprogramnya. Kita menggunakan simbol ini. Kemudian simbol selanjutnya yaitu simbol belah ketupat. Ini simbol decision. Artinya yaitu perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, decision ini kayak untuk percabangannya. Jadi perbandingan suatu pilihan. Kemudian ada lingkaran atau on page connector. Nah, ini adalah penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi ketika nanti kalian